Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok atlet rebahan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan menjelaskan tentang literatur review. Untuk agenda kita malam ini itu apa saja? Yang pertama, apa itu literatur review? Yang kedua, seberapa penting sih literatur review? Yang ketiga, bagaimana langkah literatur review itu sendiri? Dan yang terakhir, software AI apa yang dapat membantu literatur review? Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, mari perkenalkanlah kita dari tim atlet rebahan. Yang pertama, Saya Ananda Ayu Mariska dengan NIM 223120. saya Mega Widianingrum dengan NIM 22310099. Dengan saya Mifta Syafani Winda Puspita Dewi dengan NIM 22310100. Oke, yang pertama, apa sih literatur review itu? Literatur review itu adalah kegiatan analisis dan kritikan terhadap penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus dalam suatu bidang ilmu. Dan seberapa penting literatur review itu? Yang pertama, untuk mengetahui teori konsep dan hipotesis yang telah ada. Literatur review membantu penulis mengetahui teori konsep dan hipotesis yang telah ada dalam bidang ilmu yang dijelaskan dalam penelitian. Penulis dapat menganalisis dan mengkritik teori yang telah ada dan mengambil referensi dan literatur yang relevan untuk membuat teori baru atau mengembangkannya. Yang kedua, membantu dalam membuat teori dan hipotesis. Literatur review membantu penulis dalam membuat teori dan hipotesis yang relevan dan berkaitan dengan penulis yang akan dilakukan. Penulis dapat menggunakan literatur yang membuat teori dan hipotesis yang baru. Yang ketiga, ada membantu dalam mengidentifikasi gap atau kesenjangan penelitian. Literatur review sendiri membantu penulis dalam mengidentifikasi gap atau kesenjangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis yang menganalisis dan mengkritik literatur yang telah ada dan mengambil referensi dari literatur yang relevan untuk membuat karya ilmiah yang telah ada dan untuk membuat karya ilmiah yang menyelesaikan gap dan atau kesenjangan tersebut. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi tren dan kajian terbaru. Literatur review membantu penulis dan mengidentifikasi tren dan kajian terbaru dalam bidang ilmu yang dijelaskan dalam penelitian. Penulis dapat menganalisis dan mengkritik literatur yang telah ada dan mengambil referensi dari literatur yang relevan untuk membuat karya ilmiah yang menarik dan relevan. Yang terakhir, membantu dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan. Literatur review sendiri membantu penulis dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti dapat menganalisis dan mengkritik literatur yang telah ada dan mengambil referensi dari literatur yang relevan untuk membuat karya ilmiah yang kuat dan valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Miftah. Untuk sumber-sumber literatur itu ada dari artikel, ada dari buku, skripsi, jurnal, dan tesis. Untuk langkah-langkah literatur itu ada yang pertama itu identifikasi topik. Identifikasi topik itu melakukan pencarian literatur. Penulis harus memiliki topik yang akan dibahas dalam literatur review. Untuk yang kedua, cari literatur yang relevan. Penulis harus mencari literatur yang relevan dengan topik yang dipilih. Ini dapat dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar. Untuk yang ketiga, itu
baca dan pahami literatur. Setelah literatur telah ditemukan, penulis harus membaca dan memahami literatur tersebut. Yang keempat, rangkum, tulis, dan buat tabel. Penulis harus merangkum literatur yang telah dibaca dan tulis kesimpulannya. Dapat juga dibuat dalam bentuk tabel literatur untuk mempermudah pengumpulan data. Yang kelima itu ada mencari kesamaan dan ketidaksamaan. Penulis harus menemukan kesamaan dan ketidaksamaan antara literatur yang dibaca. Yang keenam ada membandingkan. Penulis harus menggabungkan literatur menjadi sebuah ide baru. Yang ketujuh, mengevaluasi. Penulis harus mengevaluasi literatur yang dibaca dan mengidentifikasi kualitas literatur. Yang kedelapan itu adalah menyusun. Setelah semua langkah tersebut dilakukan, penulis harus menyusun literatur review menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu permasalahan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Selanjutnya ada software AI yang dapat membantu literatur review. Di sini yang sering kita jumpai adalah Set AI, adalah yang dirancang untuk mempermudah proses penelitian dan penelaahan literatur ilmiah. Yang kedua, Web of Science, yaitu sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal, buku-buku, dan laporan ilmiah. Selanjutnya ada Google Scholar, adalah sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal dan buku-buku ilmiah. Selanjutnya yaitu sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal, buku-buku, dan laporan ilmiah. Selanjutnya ada SCI Summary, yaitu AI yang dapat membantu menyusun ringkasan makalah ilmiah secara komprehensif. Pengguna dapat alat ini bahkan dapat membagikan hasilnya melalui email. Yang kedua, Research Rabbit dapat membantu mahasiswa menemukan, mengatur, dan menganalisis makalah penelitian, menghemat waktu dengan mengelola basis data penelitian. Yang ketujuh ada Ryan, dapat membantu peneliti melakukan tinjauan literatur sistematis dan memudahkan analisis literatur. Selanjutnya, Summarizebot dapat merangkum berbagai jenis informasi dari tautan hingga gambar, membantu mengidentifikasi kata kunci, dan dapat menyajikan hasil dalam format yang ringkas. Selanjutnya, Resumer dapat membantu pengguna untuk menghasilkan ringkasan teks dari jurnal ilmiah tanpa hasil yang ditampilkan dalam versi singkat. Selanjutnya ada Iris, yaitu menggunakan AI untuk menangkap informasi penting dalam jurnal dan menyajikan poin-poin kunci, gagasan utama, dan highlight, membuat pemahaman jurnal lebih cepat dan mudah. Yang terakhir di sini ada Genie, adalah alat serbaguna untuk merencanakan, menulis, dan juga dapat digunakan untuk review jurnal, memberikan summary cepat, dan menyoroti poin-poin kunci. Ada juga AI yang tidak disebutkan di sini, yaitu Microsoft Academic, adalah sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal, buku-buku, dan laporan ilmiah. Selanjutnya ada Crossref, adalah sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal dan buku-buku ilmiah. PubMed adalah sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal dan buku-buku ilmiah terkait kesehatan.
Selanjutnya ada PBS Co-host adalah sumber informasi yang menyediakan akses ke database jurnal, buku-buku, dan laporan ilmiah. Mungkin yang selanjutnya dapat kalian lihat di Google atau internet yang Selanjutnya, untuk kesimpulan yang kita dapat, literatur review merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis karya-karya hasil penelitian dan pemikiran praktisi yang telah ada. Literatur review dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian maupun laporan hasil penelitian, serta membantu meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah yang disusun. Sekian dari kami, bila ada banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. terima kasih. Raisa di Aku nunggu mana coy? makan dadak ngene iki. Pirang menit?